Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, amin. Nah, di sini saya Desi Trilanasari, NIM 18070161117 akan menjelaskan dua materi nih teman-teman. Yang pertama ada penetrasi sosial dalam tradisi sosiopsikologi. Yang kedua, komunitas dan pemikirannya. Silakan disimak ya teman-teman. Nah, kita mulai dari materi yang pertama ya teman-teman, yaitu penetrasi sosial dalam tradisi sosiopsikologi. Nah, selanjutnya ini teori penetrasi sosial ini dikembangkan mulai tahun 1973 oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Nah, penetrasi sosial ini adalah sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim. Nah, keintiman ini berupa keintiman intelektual dan emosional. Nah, selanjutnya ini ada asumsi teori penetrasi sosial. Yang pertama ada hubungan-hubungan yang mengalami perkembangan kedekatan. Nah, saat pertama kali bertemu seseorang, kita akan memiliki penilaian terhadap orang tersebut dan berinteraksi mengenai topik-topik yang ringan. Nah, perkembangan pada hubungan ini cenderung maju dari titik yang tidak intim menjadi intim. Yang kedua, ada perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Hubungan seperti ini, proses komunikasi bersifat dinamis dan terus berubah. Tetapi bahkan sebuah hubungan yang dinamis mengikuti standar dan pola perkembangan yang dapat kita terima dan prediksi. Yang ketiga, ada perkembangan hubungan mencakup penarikan diri dan disolusi. Perkembangan hubungan tidak selalu maju, tetapi juga mengalami pemunduran karena salah satu dari mereka menarik diri. Contohnya, jika suatu komunikasi penuh dengan konflik, dan konflik ini terus berlanjut menjadi destruktif dan tidak bisa diselesaikan, hubungan itu mungkin akan mengambil langkah mundur atau menjadi lebih jauh. Nah, yang keempat, ada pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Pembukaan diri adalah sikap kita mau terbuka dan mengatakan informasi penting tentang diri kita terhadap orang lain. Pembukaan diri dapat dilakukan secara terencana dan spontan, baik kepada orang terdekat maupun orang asing. Nah, selanjutnya mengupas lapisan hubungan, yaitu analogi bawang. Nah, di sini Altman dan Taylor ini mengibaratkan manusia itu seperti bawang merah, yaitu manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Ketika satu lapisan dibuka, akan ada lapisan berikutnya. Semakin dalam, lapisan itu akan semakin bersifat pribadi. Nah, selanjutnya masuk pada tahap proses penetrasi sosial. Yang pertama ada tahap orientasi atau membuka sedikit demi sedikit. Nah, masa orientasi dapat disebut masa pengenalan dan terjadi pada peningkatan publik. Saat dua orang berinteraksi, mereka akan membuka diri sedikit demi sedikit dengan tetap merhatikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan cenderung menyimpan rahasia serta memfilter pesan yang akan ia sampaikan. Yang kedua, ada pertukaran penjajakan afektif atau munculnya diri. Nah, ini terjadi saat dua orang mulai menunjukkan informasi-informasi tentang dirinya, meskipun masih terbatas dan masih berhati-hati. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan apakah suatu hubungan akan berlanjut atau tidak. Yang ketiga, pertukaran afektif atau komitmen dan kenyamanan. Nah, saat memasuki tahap pertukaran afektif ini dapat ditandai dengan munculnya rasa nyaman, termasuk interaksi yang lebih tanpa beban dan santai, di mana komunikasi seringkali berjalan spontan dan individu membuat keputusan yang cepat, seringkali dengan sedikit memberikan perhatian untuk hubungan secara keseluruhan. Yang keempat, ada pertukaran stabil, yaitu ini mulai kejujuran total dan keintiman. Tahap ini adalah tahap keterbukaan total, baik terbuka dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Tidak banyak hubungan antar individu yang dapat mencapai pada tahapan ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua ya, yaitu komunitas dan pemikirannya. Nah,
Ada beragam masyarakat yang kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, di antaranya ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang berada pada tingkat pendidikan yang tinggi, ada pula yang belum bisa mengenyam dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, dimanapun berada, pasti menunjukkan adanya strata sosial. Karena terdapat perbedaan tingkat ekonomi, pendidikan, status sosial, kekuasaan, dan sebagainya. Nah, sistem pelapisan masyarakat ini biasa dikenal dengan stratifikasi sosial. Nah, di sini stratifikasi sosial menurut Pitirim Asorikin yaitu perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Nah, selanjutnya M. Arifin Nur membagi kelas sosial menjadi 3, yaitu yang pertama kelas atas. Kelas atas ini berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan sebagainya. Pada kelas ini segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan mudah. Yang kedua ada kelas menengah. Nah, kelas menengah biasanya diidentikan oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil. Biasanya ditempati oleh orang-orang yang kebanyakan berada pada tingkat yang sedang-sedang saja. Yang ketiga ada kelas bawah. Menurut Mulyanto Sumardi, kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai orang miskin dan kehilangan amunisi dalam merengkuh keberhasilan yang lebih tinggi. Golongan ini antaranya pembantu rumah tangga, pengangkut sampah, dan lain-lain. Selanjutnya tentang pemikiran komunitas, yaitu komunitas di kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Yang pertama itu pendidikan. Di kelas atas ini, pendidikan anak memperoleh prioritas utama, karena anak yang hidup pada kelas ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam belajarnya, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tambahan sangat besar. Di kelas menengah, pendidikan anak terpenuhi dan tidak merasa khawatir akan kekurangan. Sedangkan di kelas bawah, pendidikan anak sangat kecil dan seringkali diabaikan, karena ini sangat membebankan mereka. Mereka menganggap pendidikan itu penting, tapi lebih penting untuk bekerja dan survive. Yang kedua ada kepemilikan. Di kelas atas ini yaitu warisan atau silsilah keturunan. Nah, orang kaya biasanya memiliki warisan harta dan berpengaruh yang besar dari orang tua atau orang terdahulu dalam hidupnya. Nah, yang kedua ini ada kelas menengah, yaitu barang. Orang kelas menengah memiliki kesibukan mengejar karir untuk menghasilkan barang-barang atau memumpuk harta dalam hidupnya. Fokus hidupnya ini untuk mengejar tumpukan harta. Sedangkan di kelas bawah yaitu orang. Jadi orang miskin biasanya memiliki orang-orang yang dekat dalam hidupnya, saling menyayangi dan hidup senang dan susah bersama. Fokus hidup mereka adalah untuk orang yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah uang. Di kelas atas, uang ini untuk dijaga, diinvestasikan, atau dikembangkan. Semua uang yang mereka miliki digunakan untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Mereka lebih suka berinvestasi atau membuka usaha baru, sehingga uang yang dimiliki akan berlipat ganda. Di kelas menengah, uang ini untuk diatur. Mereka memiliki anggapan bahwa kekayaan dapat dilihat dari seberapa besar tabungan yang dimiliki. Mereka lebih suka menyimpan uang mereka untuk dana darurat, dana pensiun, dan deposito berjangka. Sedangkan di kelas bawah, uang ini untuk digunakan atau dibelanjakan. Setiap mereka memperoleh uang, pasti dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu pun belum tentu cukup. Nah, selanjutnya ini ada lanjutannya, yaitu yang keempat adalah nasib. Di kelas atas, nasib ditentukan oleh status kebangsawanan dan masa depan yang dipersiapkan secara matang oleh tim dalam keluarga. Di kelas menengah, nasib ini percaya pada pilihan. Masa depan bisa diubah ke arah yang lebih baik dengan pilihan yang tepat sekarang ini. Sedangkan di kelas bawah, percaya pada nasib dan tidak memiliki banyak kontrol untuk berubah ke arah yang lebih baik.
Lalu yang kelima ada waktu. Di kelas atas, tradisi dan sejarah ini jauh lebih penting. Keputusan diambil berdasarkan kebiasaan, adat, dan sejarah keluarga. Yang kedua, kelas menengah. Masa depan jauh lebih penting. Keputusan yang diambil gunanya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sedangkan di kelas bawah, masa depan sekarang itu jauh lebih penting, karena keputusan diambil berdasarkan perasaan dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang terakhir yaitu motivasi. Di kelas atas ini memiliki motivasi untuk mempertahankan koneksi finansial, politik, dan sosial. Di kelas menengah ini memiliki motivasi untuk bekerja dan mencapai impian dan masa depannya. Sedangkan di kelas bawah ini memiliki motivasi untuk bertahan hidup, menjalin hubungan, dan menikmati kesenangan hidup secara sederhana. Baik teman-teman, semua materi sudah saya jelaskan, semoga mudah dipahami ya. Jika ada teman-teman yang kurang paham, bisa ditanyakan di WA group ya. Sekian penjelasan dari saya, maaf apabila ada salah kata maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.